Ada salah satu puisi yang akan saya sebut ya. Kalau bisa dibaca juga. Boleh. Mungkin Bung Rey udah menyebutkan di awal-awal tadi. Ya. Puisi Karawang Bekasi. Itu momentum melihat sosok Chairil Anwar ini melalui sisi yang berbeda, bahwa dia berjuang menentang penjajahan, iya. Dan karya itu adalah buktinya. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walam Bacarita. Kali ini dari Jawa Barat. Kita bicara soal bagaimana proses perjalanan pemikir pendiri bangsa dan tokoh-tokoh muda bangsa yang hadir di saat-saat bagaimana pasca dan pra Indonesia merdeka. Teman-teman, sebelum kita pada diskusi kita atau bacarita kita di Walam Bacarita, mungkin kita baca dulu puisinya. Langsung saja ke Kakak Muhar, silakan dibaca puisinya biar jadi catatan dan daya ingat buat pada generasi kita. Silakan. Siap, Kakak Rey, Bung Rey. Seruput dulu ya. Seruput dulu. Jelas seruput dulu. Baik teman-teman, ini satu banyak karya puisi atau sajaknya mendiang Chairil Anwar, tapi berkaitan dengan tema kita menjelang hari kemerdekaan, hari proklamasi. Beta coba mengeksplor, maaf ya, ini saya bukan pembaca puisi yang baik, tapi saya coba membacanya. Dengan keterbatasan dengan segenap energi saya. Teman-teman, Bung Rey, satu puisi dari Chairil Anwar bertajuk Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mengedap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang belulang. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenangkanlah kami. Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian.
kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu, beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Terima kasih. Luar biasa, Bung Muhar. Tangan dulu. Itu kawan-kawan, beta merinding memang karya ini, dan mari kita lanjut dengan diskusinya. Chairil Anwar itu bagaimana di mata dan telinga dan pikiran seorang Muhar Syahdi itu, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka, mungkin sampai hari ini. Ya. Begitu. Pertanyaannya sebenarnya mengapa Chairil Anwar? Ya. Ya. Padahal ada sekian banyak Tokoh, penyair, ya, sastrawan, pengarang, penulis ya, penulis roman, novel, sastrawan kita yang besar. Ada Sultan Takdir Ali Syahbana, ada Pramudia Anantatur, kemudian Buya Hamka, dan lain-lain. Tapi mengapa Chairil Anwar? Karena ini agak cukup unik, ini sosok atau tokoh satu ini, yang satu ini dikenal luas sebagai penyair ya, penyair Indonesia, pelopor angkatan 45. Ketika seorang kritikus sastra, Hans Bagwe Jasin, HB Jasin, biasa disapa HB Jasin, Allah yarham, beliau itu pada satu ketika melawat ke Medan. Ya, ini tentang Chairil Anwar tentu bisa bisa ditelusuri jejak beliau, riwayat beliau, riwayat kepenyairan beliau itu di buku-buku maupun di literatur, banyak di internet lah, bisa di googling tentang ya. Chairil Anwar, siapa itu Chairil Anwar. Tapi momentum ini menjelang kemerdekaan ini saya rasa penting untuk mendiskusikan, menggosipkan beliau, Carlota kalau bahasa Ternate, mengkarlotakan beliau itu semata-mata sebagai bentuk apresiasi ya, terus kerinduan kita terhadap sosok ini, sosok monumental ini. Menurut saya beliau monumental. Nah, mendiang HB Jasin itu sekali waktu melawat ke Medan. Ketika sampai ke Medan, beliau itu bertemu dengan seorang penyair potensial, kecil, bertubuh mungil, yang ada di salah satu sekolah, pokoknya di Medan. Ya. Almarhum Chairil Anwar ini kan besar di Medan. Lalu HB Jasin melihat bakat kepenyairan itu sudah ada di diri seorang Chairil muda ini, Chairil kecil ini. Ketika itu usianya seusia anak SMP atau pokoknya saya agak ini. Tapi yang seingat saya, HB Jasin pernah bertemu, berpapasan sebelum akhirnya ke Jakarta. Nah, singkat cerita, fokus Chairil Anwar ini kepada dunia kesusastraan, khususnya puisi, sajak dan lain-lain itu menjadi lebih dominan ya. Dan dia ke Jakarta, lalu di awal-awal di era pra-kemerdekaan itu kan gejolak bangsa ini di dalam keadaan yang tidak stabil ya, mengalami penjajahan fisik maupun mental. Jiwa atau energi kepenyairannya itu mulai terbentuk ketika dia secara langsung mengamati
situasi sosial di kala situasi itu ya. masyarakat dan situasi bangsa pada saat itu yang tertekan, apa namanya, terjajah oleh bangsa Barat, dalam hal ini Belanda ya, waktu itu Belanda kemudian Jepang dan beberapa kelompok penjajah yang lain. Nah itu sekilas tentang apa namanya, kemunculan atau kekuatan energinya seorang Chairil Anwar ketika dia terlibat dan secara total menjadi seorang penyair. Tentunya ada hal-hal yang lain selain pergolakan bangsa ya. Chairil ini tipikal istilahnya tipikal penyair flamboyan. Dia suka terhadap lawan jenis, suka berimajinasi terhadap lawan jenis. Dia pengagum perempuan ya, pengagum wanita ya. Dan beberapa syairnya itu adalah ekspresi dia terhadap beberapa perempuan yang dia sukai, yang dia apa istilahnya, yang dia naksir lah. Dalam bahasa ini yang dia naksir, yang dia kagumi. Ya. Saya secara pribadi tentu tidak seperti mungkin teman-teman yang lain yang fokus secara spesifik membaca tokoh kesusastraan Indonesia atau lebih khusus para penyair di Indonesia, mulai dari angkatan Balai Pustaka, Kalau angkatan Balai Pustaka itu siapa salah satunya? Angkatan Balai Pustaka kalau saya nggak salah ingat ya itu Marah Rusli kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat, maaf kalau saya salah, bisa dikoreksi. Yang kalau nggak salah beliau itu angkatan Balai Pustaka dan karyanya itu Siti Nurbaya. Oke. Iya. Tapi sebelum jauh, Pela tadi bilang bahwa Chairil Anwar ini puisinya yang flamboyan dan dengan melihat lawan jenis atau perempuan-perempuan yang dia kagumi itu akhirnya lahirlah puisi-puisi ya. Betul. Mengapresiasi kekagumannya lewat puisi ya. Tapi saya teringat juga, makanya ini ada pertanyaan, ada salah satu penyanyi kita di bangsa ini, dia dari Malaysia juga, tapi sebelum ke situ mau konfirmasi, apakah Chairil menurut Pela itu dia punya, selain dia kagum, apakah ada puisinya juga mungkin karena dia suka dengan perempuan ini dan sudah pacaran kalau kita bicara hari ini, lalu putus, lalu apakah ada puisi-puisi tentang kehidupan dia yang sudah dia putus dengan si perempuan A contohnya, lalu dia ada muncul puisi atau tidak, atau cuma puisinya yang hanya karena dia kagum lalu dia ada enggak sih? Kalau sependek pengetahuan saya ya, sependek pembacaan saya itu ada beberapa, karena gini, secara historis ceritanya Chairil Anwar ini hidup dari kalangan bangsawan ya dia. Bapaknya itu orang Minang dan lama hidup di perantauan di Medan. Lalu latar belakang keluarganya ini latar belakangnya ini bapak dan ibunya itu bercerai, divorce. Nah, bapaknya nikah lagi gitu. Nah, mungkin keadaan itu yang membentuk kejiwaan dia, psikologi dia. Sebelum jauh Pela, jadi makanya berarti kalau memang belum ada, jadi tapi penyanyi kita almarhum ya Glenn Fredly. Glenn Fredly. Kakak Glenn ini kan kalau lagu-lagunya kan flamboyan tuh. Betul. Kalau makanya tadi berarti kalau bicara soal musik
Ya. Kakak Glenn ini kan lagunya itu Ada ikon Kakak Glenn di sana. Bahwa cuman agak beda nih kalau Kakak Glenn ini kan yang beta lihat adalah kalau lagu-lagunya itu dia putus cinta. Melo gitu. Melo ya kan, sakit hati. Tapi itu lahirlah ada karya di situ. Karya-karya besar. Nah, beda. Mungkin kebalikannya di dunia sastra itu Hairil bahwa dia kagum lalu itu muncul sastra. Meskipun secara deretan usia Hairil duluan ya. Iya. Deretan waktu ya. Dan di dunia satu dia main di musik, satu dia di karya sastra yang puisi. Saya cerita nyambung dulu waktu kehidupan dia di Medan ini. Orang tuanya divorce ini. Nah, ketika orang tuanya divorce, Hairil ini... Tapi sabar, Pelang ngopi dulu. Seruput dulu satu. Kan dari tadi Pelang nggak ngopi soalnya. Hairil ini, dia hidup dengan ibunya. Hidup sama ibu. Makanya ngopi dulu biar kita langsung... Ini karena bukan kopi Medan ya, ini kopi Jawa Barat ini. Oke, lanjut Pela. Hidup dengan ibu, hidup dengan pokoknya orang tua perempuannya yang memelihara dia dan apa namanya ya, rasa hormat dia itu terhadap perempuan. Jadi kalau saya membaca bahwa kesukaan dia, kepedulian dia terhadap perempuan ini itu bagian dari rasa hormat dia juga terhadap perempuan. Meskipun dalam beberapa literatur Hairil itu dicatat sebagai satu di antara laki-laki atau pemuda yang gemar keluar masuk dunia pelacuran gitu. Anyway, terlepas dari segala sesuatu yang negatif tentangnya, Hairil ini juga seperti yang Bung Rey tadi tanya, dia pernah punya satu puisi ya. Kalau Bung Rey sebut tentang Glenn Fredly dengan lagu-lagunya yang mellow, dengan latar belakang kebudayaan Bung Glenn yang Maluku, Hairil ini punya satu puisi dengan latar Maluku. Bahkan dia pakai istilah-istilah istilah-istilah Maluku, tepatnya di Kepulauan Banda. Kalau nggak salah ya. Betapati Rajawane. Betapati Rajawane. Nanti bisa di ini tuh. Seingat saya puisi itu dia semacam melakukan protes terhadap orang-orang di sekeliling seseorang perempuan yang seperti menolak kedekatan Hairil ini dengan perempuan itu. Keren. Gitu. Iya. Perempuan itu kalau nggak salah namanya Din Tamaela. Kalau Bung Rey pernah baca atau sempat mendengar mendengar puisi Hairil tentang Betapati Rajawane. Apa gitu, saya agak lupa, nanti di googling, dilihat. Nah, kisahnya itu Hairil ini terlanjur kecewa dengan sikap si perempuan tadi, keluarga perempuan. Keluarga perempuan, iya. Karena beberapa saat Hairil ini sempat jalan bareng dengan Din Tamaela nih, seorang nona Ambon, nona Maluku yang hidup dan besar di Jawa, punya paras manis ala nona Maluku. Lalu Hairil Anwar ini jatuh hati padanya. Nah, tapi apa istilahnya? Ada hal yang tidak tersampaikan ya. Maksudnya hubungan yang putus di tengah jalan. Saya nggak tahu apakah mereka udah menjalin hubungan pacaran atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bentuk kekecewaannya dia itu lahirlah puisi itu. Dan puisi itu sampai hari ini berlaku ya. Satu hal yang menarik, Bung Rey, puisi itu sebenarnya kalau dibaca lagi,
itu ekspresi Hairil sebenarnya bukan hanya tentang persoalan cinta tadi. iya perasaan dia terhadap Dinta Maela, tapi dia punya satu apa namanya satu gagasan besar di dalam tentang Nusantara ini, khususnya mungkin Kepulauan Maluku Ya. itu sebagai satu kedaulatan, wilayah kedaulatan maritim. Karena dia sebut datu-datu, dia sebut laut, pokoknya diksi yang dia pakai di sana itu menggambarkan Kekayaan alam ya. karakteristik Kepulauan Maluku itu. Nusantara pada Nusantara, umumnya, terutama Maluku. Jadi ada ekspresi yang lain yang ketika dibaca puisinya Hairil ini nemu kita, nemu gagasan-gagasan Hairil di situ. Jadi apa yang terkandung dalam teks puisinya itu bisa kita kembangkan menjadi sesuatu hal yang lain selain hanya sekedar persoalan hati tadi. percintaan atau hati gitu. Bella, makan pisang satu dulu. Siap. Jadi kira-kira begitu kalau Bung Rey bertanya sekilas soal soal jatuh apa puisi yang kalau di musik di era 90 ini ya Kakak Glenn tadi ya, bahwa Bung Glenn ini kalau dia jatuh cinta terus selesai dia putus, lagunya muncul tuh. Dan itu hampir semua perempuan atau gadis-gadis maupun bukan gadis yang sudah menikah sekalipun di Indonesia itu rata-rata kagum dengan lagu-lagu beliau. Bung Rey hafal lagu beliau? Ada? Saya nggak hafal. Kalau saya cuma Januari aja. Oh, Januari. Tapi nggak hafal. Beliau orang baik dan saya berkesempatan sebelum beliau wafat itu saya pernah ketemu beliau langsung. Nanti kita diskusi soal itu. Siap. Kita kepoin ya. Kepoin tentang almarhum Kakak. Ya siap. Lalu Pela, ini kan momentum 17 Agustus ya 2023. Apa sih karya-karya Glenn yang Hairil dalam menuju Indonesia Merdeka itu? Keterlibatan dia lewat karya-karya sastra mungkin itu bentuk daripada apresiasi dia atau perjuangan dia untuk bangsa ini. Ya. Ada nggak kira-kira yang kira-kira banyak puisinya, tapi ada mungkin satu atau dua yang itu betul-betul ini lewat karya sastranya dia mendorong untuk anak muda Indonesia mari kita berjuang merebut kemerdekaan. Betul. Silakan Bella. Jadi sudah menjadi hal yang lazim ya, atau sesuatu yang mainstream ketika menyebut konteks kepahlawanan, heroisme memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Itu imajinasi banyak orang itu ke sosok atau person yang identik dengan senjata, bambu runcing, gitu. Bahwa kemerdekaan itu harus direbut dengan berdarah-darah. Bahwa itu adalah satu kenyataan, iya. Dulu nyaris semua orang bergerak melawan tekanan penjajah dengan cara itu. Bagi saya itu cara konvensional ya. Tapi seorang Hairil Anwar, uniknya seorang Hairil Anwar ini, dia tampil dengan cara yang berbeda. Nanti baru kita masuk ke puisinya. Ada salah satu puisi yang akan saya sebut ya. Kalau bisa dibaca juga. Boleh. Mungkin Bung Rey udah menyebutkan di awal-awal tadi. Ya. Puisi Karawang Bekasi. Itu momentum melihat sosok Hairil Anwar ini melalui sisi yang berbeda, bahwa dia berjuang menentang penjajahan, iya, dan karya itu adalah buktinya. Jadi Hairil Anwar ini, sosok Hairil Anwar ini, caranya dia untuk menentang penjajahan, menentang dominasi kaum penjajah ketika itu
adalah dengan cara memberikan semangat patriotisme kepada tokoh-tokoh bangsa kita ini. Dia sebut dalam Karawang Bekasi itu ada, ini jadi simbol perjuangan waktu itu ya. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir. Nah, sisi menariknya yang lain adalah ternyata sejak awal Chairil Anwar ini mendobrak kemapanan penggunaan bahasa Indonesia gitu. Kenapa saya sebut Chairil Anwar mendobrak kemapanan ini? Dari dia itu sebabnya dia disebut pelopor 45. Tokoh pelopor angkatan 45. Karena cara dia meracik teks atau syairnya itu, dia tidak lagi dengan menggunakan pakem lama, pakem angkatan balai pustaka. Ya. Dia mendobrak pakem itu, menabrak pakem itu gitu. Jadi membaca puisi-puisi, membaca karya-karyanya Chairil itu terlihat jelas di sana. Yang dominan adalah dia mengangkat, kalau menurut Habib Yasin, momentum Chairil adalah tentu Habib Yasin dan para kritikus yang lain, ya, kritikus sastra Indonesia yang lain. Dari Belanda itu adanya anak namanya, kalau saya nggak salah, namanya Prof. Teu. Itu seorang ahli sastra dari Belanda. Beliau, para tokoh ini mengatakan bahwa Chairil Anwar ini adalah ikon atau simbol di mana bahasa Indonesia itu naik kelas, menjadi bahasa persatuan. Kita tahu benar bahwa 1928, pada 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua ya kalau nggak salah ya, itu ada ikrar tentang yang disebut tentang Sumpah Pemuda itu. Ada ikrar Sumpah Pemuda. Salah satu dalil atau ikrar itu adalah menyatakan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam sejarahnya di kalangan penyair Indonesia itu Chairil satu-satunya yang membuat gerakan itu. Gerakan mengubah cara berpuisinya itu, cara bersajak, bersyairnya itu dengan menabrak pakem lama. Dan dia memanfaatkan benar kekuatan diksi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Jadi itu kira-kira ada dua hal. Pertama, senjata dia menggunakan kekuatan kepenyairannya itu sebagai senjata melawan dominasi penjajah, memberi semangat patriotisme kepada para pejuang negara ketika itu, pelopor atau tokoh proklamasi ketika itu. Dan yang kedua adalah memperjuangkan eksistensi bahasa Indonesia hingga saat ini. Itu dua hal yang saya lihat ya dari sosok Chairil, dari sosok keberadaan Chairil sebagai sebuah ikon pahlawan. Bagi saya dia adalah pahlawan negeri ini. Terlepas dari kontroversi dia tentang dia menciplak, dia menyalin karya-karya dari tokoh atau penyair lain di Amerika, di Cina dan lain-lain. Bahkan Habib Yasin sendiri pernah memberi keterangan soal Chairil Anwar menciplak. Sohogi, tokoh 66, beliau pun pernah menentang, mengkritik karyanya, keotentikan Chairil sebagai seorang penyair. Dia pernah bertanya kepada gurunya bahwa apakah Chairil ini seorang pengarang. Gurunya si Sohogi. Oke. Dikasih tahu dong gurunya siapa, Vela. Gurunya Sohogi ini biar teman-teman juga waktu tahu. Itu
waktu itu Sohogi hanya ini aja, hanya seorang guru, disebut seorang guru. Sohogi ketika belajar dan tentang pembahasannya tentang kesusastraan, lalu dia bertanya dalam kelas, dia bertanya, apakah Hairil ini adalah seorang penerjemah atau pengarang? Gitu. Itu masih ada hubungannya dengan persoalan Hairil sebagai seorang pencipta karya orang dan lain-lain. Nah, pada akhirnya saya pun mengakui bahwa sisi negatif, sisi hitam, sisi gelapnya Hairil dan lain-lain itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita lihat sebagai proses dia untuk menjadi dia seperti sekarang, menjadi dia yang kita kenang seperti sekarang, yang kita rindukan seperti sekarang. Kira-kira itu, Bung Rey. Karya-karya dia ini, Hairil ini banyak. Dan salah satu tadi Kerawang Bekasi itu adalah bentuk daripada sudah dijelaskan bahwa itu bentuk bukan apresiasi tapi bentuk keterlibatan seorang Hairil dalam berjuang, ya. Setuju. Untuk Indonesia merdeka. Hari ini apakah puisi-puisi Hairil ini masih menurut relevan nggak di tahun 2023 ini? Bagi saya pertanyaan relevan dan tidaknya, bahwa diskusi kita hari ini menggosipkan tentang dia, itu artinya kita menegaskan relevansi karya, pikiran, dan sepak terjang dia terhadap bangsa ini, dan tetap relevan. Hairil menulis satu puisi yang monumental, yang setiap usia mungkin membacanya, pernah membacanya. Setiap sekolah itu diwajibkan untuk tahu puisi ini. Mungkin Bung Rey juga tahu puisi tentang aku. Aku, ya. Itu semua zaman itu. Semua zaman. Apalagi ketika orang lagi dalam keadaan galau, lagi dalam keadaan malas, dia baca puisi itu luar biasa. Itu ketegasan eksistensial seorang Hairil sebagai penyair di satu sisi, dan sebagai seorang manusia Indonesia, manusia yang mendiami bangsa ini gitu. Dia kan menegaskan, dia kan dengan begitu lantang dia sebut dalam salah satu penggalan puisi itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dalam pemaknaan yang literal, mungkin orang akan pembaca yang sekedar menikmati itu akan saya juga sebenarnya ada dalam level pembaca yang menikmati sih. Ya. Membacanya seperti meskipun jasad dia sudah tiada, tapi dia berkeinginan untuk hidup dengan usia yang panjang. Secara literal seperti itu, tapi secara maknawi, apa istilahnya itu, makna terdalam misalnya dari ungkapan dia itu kan sebenarnya bukan hanya tentang dirinya sendiri gitu. Ya. Aku ini bukan hanya tunggal. Ya. Aku ini bisa jadi meliputi semuanya. Aku sebagai manusia, aku sebagai bangsa, aku sebagai negara. Dan itu ketegasan keberadaannya dia, ketegasan eksistensi dia, menyatakan bahwa dia mau menyatakan, kalau menurut saya ya, menurut beta pribadi, seorang Hairil ini dia lewat puisi itu dia mau menyatakan bahwa bangsa ini akan tetap gemah ripah loh jenawi, ya, akan tetap eksis sebagai sebuah bangsa apabila dia memenuhi syarat-syarat ini, syarat-syarat keakuan tadi yang disebut Hairil. Tidak juga kau, aku ini binatang jalang. Dia menyebut dia adalah binatang jalang. Bangsa ini sudah melewati
melewati keriuhan, jatuh Ya. dan akhirnya bangun lagi dan berdiri tegak menjadi sebuah bangsa Sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai kita mendiskusikannya hari ini. Betul. Itu kira-kira, Bung. Terakhir Pela, momentum ini pesannya juga kepada ya para tokoh-tokoh bangsa hari ini, terutama tokoh-tokoh muda, terutama para pemangku kepentingan Ya. dan anak muda, terutama mungkin dikasih pesan dari perjuangan tokoh-tokoh. Ya salah satunya yang kita diskusikan hari ini adalah Hairil tadi harus dikasih tahu, bukan dikasih tahu sih, diingatkan. Tugas kita kan mengingatkan Pela. Betul. Begitu. Diingatkan dulu ke teman-teman biar teman-teman terutama para pejabat teras lah kira-kira begitu atau anak muda silakan Pela. Kasih catatan lah. Ada dua hal ya kira-kira ya, Bung Rey. Pertama, dalil umum itu tentang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ketika kita menyebut sosok seperti Bung Hairil ini adalah seorang pahlawan bagi kita dan pahlawan-pahlawan yang lain, tentu dengan cara apapun, sekecil apapun, kita akan berupaya untuk memberi apresiasi Ya. kepada apa yang telah mereka tinggalkan, legasi mereka. Saya kira legasi mereka yang paling umum adalah sama-sama merawat bangsa ini, merawat kehidupan bangsa ini agar tetap Hidup ya. damai, Eksis damai ya. toleran, bersahabat. Apa istilahnya tuh? Saya suka dengar apa istilahnya tuh. Satu-satu semacam anekdot atau adagium itu, Bung. Kalau kalau kita berkelahi atau ada ilustrasi, kalau suami atau istri berkelahi di dalam rumah, belanga priuk itu boleh bertebangan. Belanga priuk, sendok, piring boleh berterbangan. Tapi kita jangan sampai pisah gitu. Iya. Jadi itu kira-kira yang saya beta maksud mengapresiasi, karena legasi yang diberikan oleh Hairil dan tokoh-tokoh lain ini adalah rumah ini gitu. Ya, rumah Indonesia Kita harus jaga rumah besar ini, rumah ini, bangsa ini, rumah bangsa ini yang bernama Indonesia. Apapun perbedaan kita. Apapun perbedaannya. Itu pertama. Yang kedua adalah eksistensi bangsa ini juga termasuk ketika saya mengikuti jalur pikir seorang Hairil Anwar ini, eksistensi keberbangsaan kita ini juga tergantung pada bagaimana kita merawat bahasa kita, bahasa Indonesia, pemersatu kita, bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah alat untuk kita bersatu. Bahasa Indonesia. Salah satu poin penting Hairil melakukan gebrakannya dalam dunia kesusastraan itu adalah bahasa. Bagaimana dia memperkenalkan bahasa Indonesia ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih fungsional kepada semua pengguna bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan hanya orang Jawa atau orang Sumatera yang bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi dari Sabang sampai Merauke. Orang Papua, orang Kupang, orang Maluku, bangsa-bangsa Melanesia di timur Indonesia itu juga menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu baik, fasih
dan riang gembira gitu. Nah, jadi legasi ini yang menurut saya ditinggalkan oleh Chairil Anwar dan para pendahulu kita yang lain tentunya ya. Terlepas dari kontroversi yang melekat di dalam diri dia, menurut para kritikus atau para pengamat khususnya di dunia kesusastraan, tapi bagi saya hal yang terpenting yang telah diwariskan dia kepada kita generasi sekarang itu adalah dua hal tadi. Pertama, rumah kita ini, rumah kebangsaan kita ini bernama Indonesia, dan identitas kebangsaan kita itu, bahasa kita itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa yang kita gunakan, yang hari ini kita bicarakan, yang kita gunakan di dalam podcast Walang Bacarita ini. Ya. Di samping penggunaan bahasa lokal kan, bahasa yang hidup di masyarakat, betul, di seluruh Nusantara. Saya kira begitu, Bung Rey. Baik, oke kawan-kawan, memang itu yang bisa dari Walang Bacarita hari ini kami sampaikan. Lagi-lagi saya tidak bisa menyimpulkan karena tadi sudah detail. Kalau bermanfaat, silakan sebarkan sebanyak-banyaknya, dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, Bung Muhar. Sama-sama, Bung Rey. Dan tempatnya. Siap. Nanti datang-datang lagi ke Walang, karena Walang itu memang... Terima kasih, teman-teman.